Assalamualaikum. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita setelah belajar di pelajaran pertama tadi pagi, marilah kita kembali melihat bahan-bahan yang masih tertinggal seperti pelajaran tadi, buku olahraga atau buku yang lain, silakan disimpan dulu. Kemudian kita kembali fokus ya untuk belajar pendidikan agama Islam kelas 10 semester 1 atau semester ganjil. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah seorang anak bapak untuk memimpin doa kepada doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak bapak yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan setelah kita baca doa ini, Allah selalu beri kita untuk bisa mendapat pelajaran yang baik. Baik, pelajaran kita pada siang hari ini tentu melanjutkan pelajaran yang dahulu. Namun sebelumnya bapak cek dulu kehadirannya. Siapa yang hadir untuk biar kita semua ya? Baik. Ada yang sakit? Sudah vaksin semua? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan vaksin itu bagian dari ikhtiar, tetapi tidak menjamin, maka kita tetap pakai masker. Baik, mohon waktu kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sumber hukum Islam. Oke, dengan Bapak bisa lihat di depan. Sudah pernah belajar ini sebelumnya di SMP? Belum ya? Tapi sudah tahu. Waktu SMP coba ingat waktu SMP dulu pernah nggak belajar ini? Pernah ya? Pernah baca Al-Quran sudah pernah, membaca hadis sudah pernah, tapi khusus membelajar sumber hukum Islam belum. Tapi sudah tahu, alhamdulillah. Baik, anak bapak semuanya, dalam pelajaran kita ini tujuannya adalah Ananda dengan belajar nanti. Ananda diharapkan mampu menganalisis kedudukan Al-Quran, kedudukan hadis, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi kalian harus tahu mana kedudukan masing-masing, tidak boleh disamakan. Kemudian apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Manfaatnya adalah dengan kita mengetahui sumber hukum Islam, maka kita bisa berpegang teguh dengan agama kita yang kita anut sekarang. Ada yang gembira sekarang, ada orang yang mengaku wali, punya karomah. Ada orang yang mengaku nabi. Tapi kenapa pintunya juga banyak? Karena dia tidak tahu dengan sumber hukum Islam atau sumber agamanya yang asli. Dia hanya tahu tentang Tuhan, tentang ibadah dari orang lain. Padahal kita diberi kesempatan untuk bisa belajar langsung dari sumbernya. Jadi pelajaran ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia tidak bisa kita anggap sepele karena ini menyangkut keimanan, keselamatan kita dunia dan akhirat. Baik, rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama kita akan melihat tayangan setelah Bapak sampaikan, Bapak tayangkan nanti slide-nya. Kemudian Ananda silakan beri komentar. Nah, ini ada LKPD yang sudah Bapak siapkan. Kalian tayangan ini sama sebenarnya dengan yang akan Bapak tayangkan, tapi silakan boleh komentar. Komentar apa yang terpikir aja. Boleh satu kata, boleh satu kalimat, pokoknya yang terbayang oleh kita ketika ditayangkan itu. Kadang-kadang kan ketika ditayangkan musik, ingat saya kelas 10 kan kadang-kadang kita kan musik, tayangan itu mengingatkan kita sesuatu yang pernah kita kenal. Nah, ini apa yang pernah kalian kenal ketika melihat tayang ini, apa yang terpikir oleh kita. Ini kerjanya bersama ya, boleh salah satu
Tetapi komentar boleh satu-satu masing-masing. Baik, ini tayangannya. Oke. Baik. Jadi tayangan nanti setelah diberi komentar, kemudian ada urutan berikutnya di dalam LKPD juga, itu memetakan hadis, ada ayat atau hadis mana yang berkaitan dengan Al-Quran, mana yang berkaitan dengan hadis, mana yang berkaitan dengan ijtihad. Semuanya dalil. Tapi mana hubungannya? Kalian tulis saja dalil 1 kan, dalil 1, 2, 3, 4, 5. Dalil 1 hadis, dalil 2 misalnya Al-Quran, silakan boleh. Kemudian yang ketiga, sebelum kita mulai ya, bekerjanya. Yang ketiga, bikin peta konsep sederhana saja untuk hari ini, yaitu Al-Quran, dalil tentang Al-Quran sebagai sumber Islam, dalilnya surah apa yang berapa, kemudian pengertian Al-Quran apa, tulis bahasanya nanti bikin anaknya sebagai peta konsep. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber Islam, silakan apa kedudukannya boleh lihat di bahan. Dan yang terakhir, bagaimana cara memahami Al-Quran. Dan lembar terakhir nanti ada kesimpulan. Kesimpulannya apa kesimpulan pelajaran kita dan refleksinya. Penilaian kita terhadap ini pas saya apa potongnya di apa sini lebihnya. kan berhenti. Baik, untuk tidak lagi menjelaskan, anak-anak Bapak ada pertanyaan Ini masih di tentang pelajaran kita? boleh atau itu boleh juga kata Udah ya? bapak teman. Baik, penilaiannya adalah kita ada Nanti penilaian dulu kelompok. lagi diskusi ya. Kelompok yang tampil nanti terbeda yang pertama itu nilainya harus ada yang aktif, ada keaktifannya, kemudian ketepatan jawaban. Jadi ada yang bertanya mewakili, satu orang tidak perlu semua bertanya. Ketepatan jawaban kelompok yang tampil, kemudian pertanyaan yang benar itu akan menambah nilai kelompok. Baik, silakan kita lihat tayangan di depan. Oke, sama ya. Gambar pertama gambar apa ini? Al-Quran. Oke, yang kedua hadis. Itu dibuat di sana salah satu kitab hadis ya. Kitab hadis sangat banyak. Nanti Nanda bisa lebih cari lagi, boleh searching di internet. Ini salah satu kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim dan seterusnya. Kemudian ada kitab ijtihad. Salah satu ijtihad itu fatwa MUI. Ada lagi masih banyak fatwa-fatwa, kitab-kitab ijtihad yang diusul karena tidak ada dalam hadis dan tidak ada dalam Al-Quran, nanti muncul kitab ijtihad. Baik, untuk lebih jelas lagi silakan Ananda bekerja berdasarkan bahan ajar, boleh buka HP sebagai sumber belajarnya dan isikan di dalam LKPD. LKPD pertama silakan isi lembar pertama tadi apa komentar Ananda tentang gambar yang ditayangkan ini. Silakan ditulis di tempatnya langsung. Kalimatnya boleh kata, apa kata yang teringat ketika melihat ketiga gambar itu, walaupun sudah diucapkan tadi. Boleh satu-satu bergiliran mengambil komentar juga boleh. Silakan. Ketika kita melihat gambar tadi, atau gambar yang sudah berada di LKPD kita, kira-kira apa yang paling terkesan, apa yang teringat, apa yang perlu ditanyakan, atau ada yang ragu, boleh komentar kita boleh bertanya, boleh bertanya, muncul pertanyaan ketika sebenarnya munculnya pertanyaan, boleh pertanyaan. Kita mengidentifikasi persoalan yang akan kita bahas. Baik, sudah lembar berikutnya. Kalau sudah siap, yang kedua lanjut ketiga. Oke, kita kasih waktu 5 menit lagi menyelesaikan tugasnya dulu, karena habis itu presentasi yang tercepat selesai. Kelompok yang duluan menyelesaikan pengisian LKPD-nya dialah yang duluan
hampir. Tapi kalau selesainya sama, kita lock atau kita undi. Tapi kalau udah ada yang duluan, dia duluan. Yang lain mendengar dan bertanya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, alhamdulillah anggotanya 4. Oke, lanjut kita nilai untuk kelompok ini. Ya. Yang ada sekretaris yang nulis, ada temannya memberikan masukan apa yang mau ditulis. Jadi jangan orang yang nulis kemudian pikir, jadi ada pikir. Baik, waktu sudah habis untuk berdiskusi. Sekarang kita diskusi kelas untuk memverifikasi dan menyamakan kesimpulan. Jadi jangan sampai berbeda-beda untuk memahami materi kita pada siang hari ini. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3 memulai presentasinya, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran saja. Dan yang sudah disepakati. Kalau aku lulus, kelompok lain yang merasa kurang pas, mungkin kurang lengkap pengertian Al-Quran yang disimpulkan oleh kelompok 3, boleh komentar. Oke, silakan kita simak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan suaranya saya dengar. Perkenalkan, nama saya Sila Davi dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan diskusi kami. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa yaitu Al-Quran berdasarkan al-Qara, al-Qara, qira'atan dan Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Oke, sama dengan yang disebutkan di sama. Pengertiannya saja ada yang ingin dikomentari. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir. Apa perlu ditanya? Sudah tahu nggak mutawatir? Silakan. Diturunkan secara mutawatir. Setiap kalimat yang diungkapkan harus tahu artinya. Ya, boleh tanya kelompok lain juga boleh menanggapi. Apa itu Al-Quran diturunkan secara mutawatir? Maksudnya secara berturut-turut atau berangsur-angsur. Tahap. Oke. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Belum ada pertanyaan. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok. Nanti penguatannya kalau benar salahnya nanti. Oke, silakan kelompok yang keempat. Kelompok keempat. Baca satu saja. Dalil bahwa Al-Quran itu sumber Islam. Silakan dibaca. Dalil keberapa? 1, 2, 3. Baca satu saja. Silakan berdiri. Gerak keras supaya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila, berasal dari kelompok 4. Saya akan membacakan dalil mengenai sumber hukum Islam, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu surat Al-Hijr ayat 9 dan juga yang lain masih banyak ya. Yang terakhir kelompok 1 itu menyimpulkan
kedudukan Al-Quran dalam sumber Islam. Apa kedudukannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil dari kelompok 1, kedudukan Al-Quran sebagai sumber Islam, yaitu Al-Quran merupakan sumber utama dan menjadi pemahaman bagi kehidupan. Bagus. Oke, terima kasih Kak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, setelah kita menampilkan tadi rangkaian kegiatan kita akan merefleksi dan menyimpulkan pelajaran kita pada yang hari ini. Yang pertama kesimpulannya adalah, silakan disebut tadi Al-Quran kedudukannya adalah sebagai sumber Islam yang pertama. Oke, yang kedua, refleksi kita pada pagi hari ini bagaimana? Bagaimana pelajarannya hari ini? Senang atau tidak? Apa yang perlu kita perbaiki? Mungkin anggota kelompoknya perlu diacak lagi, gitu ya. Kemudian metode pengajarannya kita ganti lagi atau bagaimana? Yang jelas bagaimana kita lebih enjoy menarik pelajarannya, karena pelajaran agama ini untuk dunia dan baiklah anak-anak semuanya. Sebelum kita tutup, Bapak sampaikan kegiatan kita untuk berikutnya adalah melanjutkan pelajaran kita yang sekarang itu kita masuk nanti sumber hukum Islam yang kedua. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sumber Islam yang kedua. Kemudian tugasnya di rumah adalah agar senantiasa yang pertama membaca Quran. Jadi karena sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, kita tidak boleh lepas dari Al-Quran. Baca Al-Quran tiap hari, kalau perlu baca bersama terjemahannya. Baiklah, kita akhiri. Nah, semuanya silakan diperhatikan. Nanti habis ini dikumpul ya KPD-nya. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah.